bacanya ya, mulai. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah untuk Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditemukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Diberkati pembacaan yang pertama. Selanjutnya silakan pembacaan yang kedua, Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan senantiasa karena Dia yang telah naik ke surga. Kita beri hapus tepuk tangan kemuliaan. Silakan duduk kembali. Nah, di sini ada tempat untuk melatih vokal grup sebelum khotbah. Saya silakan. Vokal grup melatih. Jadi itu DMD silakan.
bersorak-soraklah dan tinggikan namanya, sebab Dia baik nyata di hidup ini. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Yang bersandar diberkati, yang berharap mendapati, melewati hari-hari berganti. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Hidupkanlah nyanyian kemurahannya, bersorak-soraklah dan tinggikan namanya, sebab Dia baik nyata di hidup ini. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Yang bersandar diberkati, yang berharap mendapati, melewati hari-hari berganti. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Tuhan selalu dimuliakan, sore yang mulia. Diucapkan terima kasih pada vokal grup Melati, diberkati semua kita yang boleh bersama-sama menikmati alunan pujian yang dipersembahkan oleh vokal grup Melati. Saya mengucapkan selamat buat kita semua, banyak selamat. Yang pertama, selamat kita bersama-sama merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dia dimuliakan. Karena itu dalam hidup ini kita memuliakan Dia. Dan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga secara sinodal, ya, kita peringati hari ini adalah hari anak GPID. Saya sapa anak-anak dan kita yang hadir semua. Selamat hari anak GPID. Tuhan Yesus memuliakan. Coba. Selamat hari anak GPID. Tuhan Yesus dimuliakan. Luar biasa. Tadi saja kita dengan orang tua ikut bagaimana bergembira, ya, di hari anak ini. Dan
Hari ini juga ada beberapa yang ber-happy birthday, ya. Tepat hari ini juga. Kalau saya sebut mungkin agak panjang. Paling dia bilang, ya, aku juga ada happy birthday, selamat berhari ulang tahun. Umur panjang Tuhan berikan, sehat walafiat Tuhan selalu berikan. Saudara yang saya kasih Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini, saya mau berkata-kata tentang waktu yang lampau, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, itu kalau belajar grammar pasti di sini lulus toh, lulus grammar. Ada 16 bentuk waktu itu, tapi saya tidak berbicara 16 bentuk waktu, tetapi perspektif iman Kristen kita harus ingat itu baik-baik, sehingga pemberitaan kita juga kita ingat baik-baik. Yang belum waktunya super akad isu, nah itu kok pandekan namanya, tapi tidak apa-apa. Tapi harus dilihat bahwa Yesus Kristus sudah datang, betul. Dan kini kalau kita ingat, rayakan, dia naik ke surga. Jadi belum ketuaan apa, tapi dia janjikan tadi dalam berikut. Kemudian ketika ia naik ke surga, dia menjanjikan dia akan memberikan apa? Ada dua janji yang diberikan bagi kita, harus ingat. Roh Kudus akan dicurahkan. Kemudian janji yang kedua apa? Kalau anak-anaknya harus diajarkan, ya, jangan cuma apa itu dia, kalau cerita-cerita tentang buaya saja lalu lupa dengan isi Alkitab, ya. Halo, anak-anak, guru sekolah minggu. Janji yang kedua bahwa dia akan datang kembali pada waktu yang tidak diduga, pada waktu yang tak dinyana itu. Karena itu saudara, ketika kita memperhatikan dua perikop yang kita baca tadi, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita memahami di sini bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, ya memang seperti yang kita laksanakan ini. Tidak seperti kita merayakan kedatangannya Natal. Kenapa? Ada apa dengan, padahal itu satu mata rantai dalam perayaan-perayaan itu harus sama kita nilai, ya. Beda, jangan dibeda-bedakan itu. Jadi mudah-mudahan ke depan ini, karena itu GPID menempatkan hari kenaikan Yesus ke surga itu supaya ada hari anak-anak dipersiapkan oleh guru suami itu sudah dari 1 minggu ini sudah persiapkan, saya tahu persis. Luar biasa kita punya guru suami ini, ya, mempersiapkan generasi kita ini supaya dalam kehidupan mereka punya pemahaman, bukan cuma pemahaman tetapi juga bersikap dalam perilaku. Nah, itu ada etika, ada etos, etika bicara. Ini saya perhatikan hingga kini ada yang tua bangka lah, ya, tua bangka, tapi belum tahu etos bicara dengan orang. Apakah itu di rapat atau di apa? Nah, ini yang perlu ditumbuh kembangkan sejak dini, karena Yesus mengajarkan itu supaya dalam kehidupan kita melihat bahwa Yesus mengikuti bagaimana didikan-didikan secara Yahudi, dia ikuti semua. Naikkan tugas panggilan pelayanan, luar biasa ia lakukan itu. Yesus yang sudah datang ke dunia, Yesus menderita, sengsara, wafat, tetapi dia bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga. Saat ini kita ingat, rayakan bersama. Bahkan dikatakan itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena itu kredo kita. Apa itu kredo? Pengakuan iman kita, ya. Supaya kita paham. Kalau dibilang di sebelah kanan, itu mungkin memangnya harus di sebelah kanan. Itu
itu menyatakan kekuasaannya yang luar biasa. Kan ada orang kidal gitu. Coba sebagian besar coba angkat tangan kanannya. Apa yang tangan kanan? Jadi yang kidal bukan berarti lain cerita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, memahami bagian firman Tuhan ini ya setidak-tidaknya kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, hendaknya kita sadari betapa pentingnya makna mengingat rayakan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Ada yang malah mungkin karena dilihat mau ada online ini, ada siaran langsung di rumah kan begitu, kecuali COVID, mau cari COVID lagi tangkap. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu punya makna yang luar biasa. Ini yang menumbuhkan iman, kesadaran, kasih Allah di dalam Yesus Kristus, juga sekaligus membawa satu kepastian dalam pengharapan yang kokoh terhadap karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Dua perikop ini sebetulnya dia berkata-kata berbicara dalam situasi berbeda Bapak Ibu Saudara. Itu situasi kondisi yang berbeda yang dialami pertama oleh Rasul Paulus. Kalau kita lihat di situ juga bagaimana situasi yang berbeda dialami oleh murid-murid Yesus. Mari kita lihat situasi yang pertama. Situasi yang pertama ketika dia berbicara Rasul Paulus di sini, dia diperhadapkan dengan keadaan yang meskipun waktu itu dia masih dalam penjara, tetapi dia terus-menerus dia berikan penguatan, bahkan ada apa di situ? Ungkapan syukur. Ada yang masuk penjara bersyukur. Rasul Paulus bersyukur. Kenapa? Karena dia bukan pelaku tindak pidana korupsi. Jangan ada yang tindak pidana korupsi lalu bersyukur gitu. Nah, itu lain cerita lagi. Umat Kristen harus anti korupsi. Nah, saya harus sampaikan ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita perhatikan di sini. Rasul Paulus meskipun dia dalam penjara, dia terus menyampaikan penguatan kepada jemaat, bahkan dia mengucapkan ada ungkapan syukur yang disampaikan kepada jemaat ketika itu, jemaat yang ada di Efesus. Nah, harapan besar Rasul Paulus bagi jemaat adalah supaya jemaat yang ada di Efesus itu terus dalam kehidupan memahami terhadap tugas panggilan pelayanan dalam kehidupan seluruh orang percaya, terus berkarya, terus bekerja dalam kasih Tuhan. Minggu lalu kan kita juga bicara tentang kasih dan apa? Lupa kebenaran. Kita hidupkan kasih dan kebenaran. Saudara yang saya kasih Tuhan, selanjutnya dalam bagian ini doa Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang di Efesus ini punya makna yang luar biasa. Yang pertama itu ada keinginan, ada upaya supaya dalam hidup ini bisa mengenal. Nah, itu mengenal Allah. Sudahkah kita mengenal Allah? Pertanyaan juga. Dan kita sudah di Kristen mah kelakuan masih ada yang begitu. Sekian tahun kita Kristen, kelakuan masih bicara dengan teman atau orang lebih tua atau orang tidak menghargai. Itu bukan dewasa, cuma dewasa umur, tua umur namanya itu. Tegas saya menyampaikan. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus yang menyampaikan bahwa supaya dalam hidup ini ada pengertian. Dalam pengertian yang pertama ada satu keinginan, ada upaya untuk mengenal Allah dan juga karya penyelamat Allah bagi dunia ini sebagai orang yang percaya
percaya. Nah, Rasul Paulus dia menyatakan syukur bahwa jemaat itu memiliki apa yang disebut dengan iman. Ya. Iman yang teguh kepada Tuhan itu supaya dimiliki oleh anak-anak. Nah, kalau anak-anakku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik bajunya kuning-kuning, nah, ya. Ada iman? Luar biasa. Berkat didikan, bimbingan dari orang tua dan juga karena ada Papa Sarani, Mama Sarani. Mudah-mudahan jangan lupa itu Papa Mama Sarani. Ya. Nah, itu penting. Jadi iman itu sangat penting dimiliki supaya teguh sejak dini. Jangan baru ada tantangan sedikit so tua lain, so tua anak saya. Mar kelakuan masih rupa anak-anak. Apa saya jadinya melihat seperti itu? Nah, karena itu saudara, kepada kita sebagai gereja, mari dalam hidup ini kita dalam satu pengharapan yang sejati, ya, karena Tuhan mau dalam hidup kita ini yang kecil, nah, anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Oh, mana remaja? Halo remaja, saya harus sapa dia. Mana remaja? Coba berdiri. Berdiri. Karena mau menyanyi sebentar, kalau mau menyanyi. Ah, itu. Ah, ada di balkon. Yang di situ nggak lihat di balkon. Duduk silakan. Kemudian pemuda. Halo, diri pemuda. Oh, belum bangun. Banyak orang. Ada coba berdiri. Pemuda, itu ada. Pemuda adalah apa? Pemimpin masa kini. Kalau pemimpin masa kini masih tidur jam hari kenaikan Yesus ke surga, apalah arti? Ya, itu lanjutkan panjang ini. Nah, saudara ya, saya kasih itu. Apalagi bapak-bapak. Saya tidak perlu suruh berdiri bapak-bapak. Saya senior, harus sopan. Ibu-ibu, oh ada. Begitu dia. Tersopan, tersantun. Apalagi mau suruh Pak Dirtu. Ibu Sarina, yang Mbak Putih Ibu Sarina. Coba lihat. Biar jauh Ibu Sarina datang. Mari yang dekat-dekat. Masih ada juga yang belum datang, tapi yang dekat-dekat soal apa? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, iman itu harus selalu kita miliki. Ketika ada iman, panas atau hujan tidak jadi halangan. Kita datang Tuhan. Gitu dia, harus semangat. Kalau tadi menyanyi semangat itu, betul? Semangat itu. Nah, hal yang kedua, mari kita lihat di sini. Rasul Paulus dia berdoa supaya Tuhan menjadikan ini mata hati. Mata itu hati. Karena itu kalau pengamsal bilang jagalah hati. Tapi bisa diambil sebelah bukan orang Kristen malas makan. Orang Kristen tahu. Jagalah hati. Itu mata hati supaya mata hati umat menjadi terang. Itu yang 18. Ini penting supaya jemaat yang ada, termasuk kita yang ada, punya mata hati yang terang, karena hati orang berdosa itu licik, sangat licik, selalu menyalahkan. Aku biasa menyalahkan ibu kamu, saya jaga privasi. Cakaplah. Nah, karena itu saudara yang saya kasih Tuhan, hati itulah yang memiliki terang, terang firman-Nya itu. Hati orang berdosa itu penuh dengan kegelapan sehingga tidak dapat melihat kebesaran Allah, sehingga diperlukan mata hati yang terang supaya congan dia ada pengharapan di sana. Congan perhatikan, ada terkandung di dalamnya panggilan. Apa panggilan kita? Halo? Nah, itu yang biasa itu lagi. Bersekutu
terdaftar tanpa lain. Saya kira gereja seperti rumah makan, di sana enak, dan seperti itu gereja. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kuasa Allah kalau kita perhatikan sesungguhnya itu diungkapkan dengan tidak tersembunyi, karena itu tak tersembunyi kuasa Allah. Nah, masalahnya, problemnya sekarang adalah kita tidak bisa melihat, terkadang kita tidak bisa menyadari akan hal itu. Karena apa? Mata hati kita itu masih gelap atau digelapkan. Kita sudah terang tetapi dikit-dikit gelap. Stelnya Natal, stel Pomo dan seterusnya. Stelnya Natalia. Kalau kita perhatikan bersama-sama bahwa kebesaran Allah di dalam dan Yesus Kristus itu dinyatakan. Selanjutnya kalau kita perhatikan dalam situasi yang lain yang dihadapi oleh Yesus dalam perikop yang kedua. Di situ murid-murid sebelumnya memang mereka sangat sedih. Sedih hatiku mengapa itu? Mengapa dia bersedih? Karena orang yang diagung-agungkan so mati. Guru yang harus dia ikuti soalnya tidak ada. Siapa yang tidak berduka kalau seperti itu? Atau senang-senang terus? Itu tidak normal, normal kok. Walaupun dibilang hati yang gembira itu obat, berarti soal lain itu kalau begitu kalau dilihat dari segi itu. Namanya kita lihat di sini. Sesungguhnya para murid dia mengalami situasi yang telah. Dia berduka ketika mereka menyaksikan bahwa guru dan juru selamat yang harus dia ikut harus digantung di kayu salib. Ini yang menjadikan mereka itu sedih hati. Dan kita ingat juga dalam situasi sedih hati, sehingga dalam situasi sedih hati selama 3 hari mereka sangat, ya kalau di gereja Katolik menyebut ada Sabtu Sunyi. Kalau Sabtu itu Sabtu Sunyi, tapi kalau kita orang Protestan kita anak Sabtu Sunyi. Dan Sabtu waktu apa itu main bola kan, main apakah, main itu. Nah, kita harus melihat di sini bahwa sesungguhnya situasi-situasi seperti itu terjadi. Nah, para murid mengalami sukacita ketika dia melihat bahwa ada kebesaran kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Yesus Kristus sudah mengalahkan maut. Yesus dia bahkan berjumpa. Saya tidak mau menggunakan kata penampakan. Ada pendeta suka menggunakan kata penampakan karena di televisi sudah ada apa? Buka-buka. Ada perjumpaan. Nah, itu. Kalau perjumpaan kan lain katanya. Tidak nampak-nampak begitu. Tapi terkadang bahasa itu harus diperhatikan. Yesus berjumpa. Sehingga dengan perjumpaan yang terjadi itu menjadikan orang-orang yang tadinya sedih hatinya, dia bisa memahami, dia bisa mengerti bahwa Yesus Kristus hidup, Yesus Kristus baik. Kemudian dalam kebangkitannya selama beberapa waktu itu, nah itu belum Roh Kudus turun, dalam kalender terjadi. Tapi Roh Kudus memang sudah ada dari sononya. Tapi kita perlu melihat itu batas kalender terjadi. Tapi jangan juga bikin apologi, enggak apa-apa gitu. Tapi harus mulai dari sekarang kritis. Nah, saya kagum ada beberapa yang kritis di sini. Saya kagum ya. Kekritisan kita adalah bagaimana kita melihat bahwa sesungguhnya perjumpaan Yesus itu adalah peneguhan kebangkitannya, bukan kepentingan bagi orang-orang yang menyebut diri murid Yesus sebagai pribadi, tetapi dalam hal ini mau menunjukkan bahwa kebangkitan yang dinyatakan itu menjadikan para murid itu harus menjadi duta Kristus, surat Kristus, apapun sebutannya ya, buat kita sebagai orang yang percaya hidup dewasa yang kecil. Kalau anak sekolah minggu ya, kalau tadi melakukan baca kitab suci, itu
Sampai ada juga di TikTok, saya lihat ada di TikTok anak kecil ya baca Alkitab. Anak kecil itu umur berapa tahun? Ada yang dilihat di situ. Apa maksudnya itu nak? Itu jelaskan. Anak kecil kenapa? Hatinya sudah diterangi itu. Saya sangat salut itu. Hatinya sudah diterangi oleh Roh Tuhan. Tapi kalau kita tidak paham, kenapa? Jalan sendiri. Oleh karena itu saudara, mari kita dalam hidup ini pada akhirnya mau melihat bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga dan di hari anak GPID ini, saya mau katakan kepada kita, pertama, mari jotoran sama-sama. Anak-anak sekolah minggu, ya. Kemudian pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, sampai lansia. Karena sebab lansia juga bersaksi. Kita orang mau hidup dengan setia. Setialah. Ayo anak-anak setia ya. Setia, bukan anak-anak ya, bukan lepas penekanan pasar anak. Orang semua. Orang semua setia dalam karya penyelamatan Allah yang Ia sudah nyatakan di dalam Yesus Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus, bahwa Dia yang naik ke surga, Dia akan welcome. Dia akan datang kembali seperti Dia naik ke surga dalam kemuliaan. Dia tidak mau lagi di kanan kita. Gitu. Tapi kita tidak perlu berpikir ada aliran-aliran yang memikirkan tanggal 9, jam 9, tahun 2029. Jangan, kasihan. Berarti kita bisa sesat loh. Kasihan Getsemani nanti kalau ada seperti itu. Jangan. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, mari hidup dalam pujian kita kepada Dia, penyembahan kita kepada Dia, doa bagaimana hidup kita hidup bersekutu di dalam dan bersama Yesus yang dimuliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari coba orang sama-sama sebagai anak sekolah minggu sampai yang para lansia semua itu berarti kita memang harus jujurlah, akuilah bahwa tidak ada kuasa lain yang dapat menandingi kuasa Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus dalam situasi kondisi apapun. Amin. Yang terakhir, amin. Mari jodoh semua kita terus bersama-sama memandang kepada Yesus, mengharapkan kepada Yesus bahwa supaya kita tetap menjadi saksinya. Jadi saksi, bukan saksi dusta ya. Kalau saksi dusta jangan. Saksi yang jujur, saksi yang benar, menjadi saksi yang memang bagaimana hidup ini melaksanakan misi karya penyelamatan Allah bagi dunia. Sehingga dalam kita menanti kedatangannya yang kedua kali, kita terus membenahi diri kita, hidup kita, ya, pelayanan kita di gereja kita, ya. Terkadang memang itu karena kelompok apa semua itu muncul seperti itu, tapi saya berharap jangan, ya. Sehingga dalam hidup ini kita bersama maju terus dalam menanti kedatangan yang kedua kali. Kaitan dengan itu, kalau persembahan yang sudah didoakan untuk pekerjaan pelayanan, jangan kasihan ditunda-tunda. Nah, oleh karena itu jadilah kaya dalam hal bagaimana kita mau memberikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya. Tuhan akan terus menolong kita. Dia akan selalu menyatakan providentiality, penyertaannya dan berkatnya bagi kita sekalian
dan tetaplah setia sampai akhir. Jadi dengan Kristus untuk hormat kemuliaan namanya. Semua yang mau hidup dalam kemuliaan namanya katakan amin.